إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya dan nikmat-Nya kita di pagi hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kembali pembahasan tafsir Juz Amma oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita melanjutkan tafsir Juz Amma sampai pada surah Al-Infitar. Betul ya Ibu? Baik. Surah Al-Infitar kata beliau wahiyya makkiyah. Surat Al-Infitar ini termasuk di antara surat Makkiyah. Surat yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum hijrahnya beliau. Sebagaimana ciri khas dari surat Makkiyah, yaitu penekanan-penekanan terhadap iman, terutama iman kepada hari akhir. Karena sudah kita sampaikan, orang-orang musyrikin Quraisy mereka tidak mengimani hari akhir. Karenanya Juz Amma itu kebanyakannya penekanan terhadap al-iman bil yaumil akhir. Seperti kemarin surat At-Takwir. Demikian juga sekarang surat Al-Infitar. Ya, nanti ada yang mirip dengan surat ini, yaitu surat Al-Insyiqaq. 3 surat ini, surat At-Takwir, surat Al-Infitar dan surat Al-Insyiqaq, itu disarankan oleh Nabi SAW untuk kita baca agar semakin kuat keimanan kita terhadap hari akhir. Kata Nabi SAW, man yasurruhu an yanzura ila qiyamis sa'ah ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Kata Nabi, barang siapa yang ingin untuk melihat hari kiamat seperti dia melihat langsung dengan kedua matanya, yakni karena saking dahsyatnya ayat-ayat yang Allah sampaikan di surat tersebut. Jadi seakan-akan kita melihat hari kiamat itu langsung. Maka hendaklah dia membaca 3 surat, yaitu surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Kemudian yang kedua yang kita baca ini insyaallah yaitu surah Al-Infitar, idza as-samaa'u fatarat.
Dan yang ketiga nanti insyaallah surat Al-Insyiqaq, idza sama'u syaqqat. Dan kita mulai di sini di paragraf yang pertama beliau membahas surat Al-Infitar mulai ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah 'azza wa jalla, Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. 'alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Dan kita mulai dari ayat yang pertama, idzas samaa'u fatarat. Dan apabila as-sama' yaitu langit itu infatarat, terbelah. Kata Syekh, ai idan syaqqatis sama' wa infatarat. Sama seperti surat Al-Insyiqaq ya. Infatarat itu artinya insyaqqat, yaitu terbelah. Ya, nanti pada hari kiamat langit akan terbelah. Kemudian kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal kawakibu intatharat. Dan apabila al-kawakib, al-kawakib jamak dari al-kaukab atau bintang-bintang. Intatharat, ya intatharat artinya acak-acak berserakan alias berjatuhan, berguguran. Wa intatharat nujumuha wa zala jamaluha. Bintang-bintang itu berjatuhan, berguguran, dan hilanglah keindahan bintang-bintang yang selama ini kita lihat. Nah, kita sekarang kalau malam melihat bintang-bintang, maka kelak pada hari kiamat bintang-bintang itu akan berserakan, akan berjatuhan, keluar dari jalurnya, acak-acakan, sehingga hilang keindahan bintang yang selama ini kita lihat. Itu nanti terjadi pada hari kiamat. Kemudian ayat yang ketiga, wa idzal biharu fujjirat. Dan apabila al-bihar jamak dari al-bahr, yaitu laut. Ya, apabila lautan-lautan itu fujjirat. Ya, fujjirat kata Syekh di sini, wa fujjiratil bihar fasarat bahran wahidan. Ya, airnya itu meninggi, meluap, sehingga lautan yang selama ini kita lihat berpisah-pisah, ada laut Samudra Atlantik lah, Samudra Pasifik lah, atau ada laut ini, itu semuanya akan naik sehingga menjadi bahran wahidan, menjadi satu lautan saja. Ini juga fenomena yang terjadi pada hari kiamat kelak. Kemudian ayat yang keempat, wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila al-qubur, yakni kuburan-kuburan, bu'thirat, jadi wa bu'thirat kata Syekh, wa bu'thiratil qubur bi an ukhrijat ma fiha minal amwat. Dan pada hari kiamat kuburan-kuburan itu akan dibongkar sehingga keluar apa yang ada di dalam kuburan itu berupa al-amwat, mayit-mayit. Itu semua akan dikeluarkan. Seperti dalam surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu, dan bumi memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Jadi bumi mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya. Apa yang ada di dalam perut bumi? Mayat-mayat. Ya, jenazah-jenazah itu semua akan dimuntahkan, artinya dikeluarkan dari tanah.
ya nafs artinya jiwa, soul ya masing-masing jiwa, maksudnya masing-masing manusia akan mengetahui ma qaddamat wa akhar. Ma qaddamat itu artinya apa yang telah dia kerjakan untuk bekal esok. Ya, apa yang telah dia kerjakan untuk keesokan hari. Bekal, apa yang telah dia persiapkan untuk bekalnya itu maksudnya ma qaddamat. Sedangkan wa akharat yaitu apa yang tidak dia kerjakan dan tidak akan bisa lagi dia kerjakan. Apa bahasa kita ya? Dilalaikan. Kalau dilalaikan kurang mengenal. Jadi maksudnya begini, ada perbuatan-perbuatan yang itu menjadi bekal kita di hari esok. Misalnya hari ini kita melakukan perbuatan aktivitas-aktivitas, pekerjaan-pekerjaan, sehingga keesokan hari itu lebih senggang kita karena sudah dikerjakan sekarang. Berarti pekerjaan kita sekarang ini sebenarnya adalah untuk bekal hari esok. Itu kalau aktivitas duniawi. Kalau aktivitas ukhrawi, agama, maksudnya kita sekarang di dunia ini melakukan ibadah-ibadah, ya kan, melakukan ibadah-ibadah, sholat, puasa dan yang lainnya. Itu sebenarnya untuk bekal kita apa? Hari esok, maksudnya hari kiamat kelak. Itu maksudnya ma qaddamat. Nah, apa bahasa Indonesia? Angel kan? Ya mana bahasa Indonesia? Susah kalau mau diwakili sama satu kata itu susah. Nggak ini, nggak kena gitu. Ya mereka mungkin, tapi kalau pas itu hanya dijabarkan satu paragraf itu tadi. Adapun ma akharat kebalikannya, yaitu perbuatan-perbuatan yang telah kita tinggalkan, perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan, perbuatan-perbuatan yang telah kita tinggalkan dan itu nggak akan bisa kita kerjakan di hari esok. Ya, perbuatan-perbuatan yang telah kita tinggalkan dan nggak akan mungkin bisa kita ganti di hari esok. Contoh misalnya kalau aktivitas duniawi, ada perbuatan yang kita tinggalkan dan kita kerjakan, tapi kalau kita kerjakan di hari-hari esok itu nggak bisa. Apa? Duniawi. Apa kira-kira contohnya? Menikah masih bisa. Ya, bisa jadi. Jadi kita ketika masih muda ini malas olahraga. Ya, malas olahraga, malas gerak. Dan kerjanya cuma melesetan, rebahan. Nah, ketika sudah tua, maka nggak bisa kita mengerjakan olahraga itu. Sudah nggak bisa, karena fisik sudah lemah, penyakit sudah menumpuk gitu. Nah, itu maksudnya akhirat. Nah, ada pun yang berkaitan dengan agama, yaitu maksudnya amalan-amalan soleh yang kita tinggalkan di dunia ini, yang nanti pada hari kiamat bisa nggak kita menggantinya? Nggak bisa. Ya, ini kebalikan dari ma qaddamat. Orang kalau sudah meninggalkan sholat, yang meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban-kewajiban agamanya, nanti ketika hari kiamat dia akan ingin memiliki keinginan untuk mengerjakannya, tapi sudah selesai waktunya. Karena mereka itu merengek, minta kepada Allah untuk dihidupkan lagi, dikembalikan lagi ke dunia agar mereka bisa mengerjakan amal-amal soleh. Ibu coba lihat surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100 atau sebelumnya 99 dulu. Sudah ketemu? Surah Al-Mu'minun
ayat yang ke-99. Lama sudah ya? Oh belum? Sudah. Ya, perhatikan ayatnya. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka. Maka orang ini mengatakan, Rabbirji'un, wahai Rabbku, baliklah aku, kembalikan aku ke dunia lagi. Apa tujuannya? La'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal-amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Nah, ini namanya akhirat. Bisa? Kata Allah, kalla, gak iso. Innaha kalimatun huwa qailuha. Nah, ini Allah Maha tahu. Ini tidak dituruti ngomong ini. Seandainya dituruti, dikembalikan lagi ke dunia, dikasih second change, dikasih kesempatan kedua, maka dia akan kembali melakukan perbuatannya dulu. Itu cuma ucapan bahasa kita abang-abang lambi. Ngerti abang-abang lambi? Iya. Allah Maha tahu ini ngomong ini tidak dibalik nomane, podo ae balik mana, pancet ae. Namun yang ada di hadapan mereka adalah wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang kalau sudah mati, maka di hadapannya itu ada barzakh. Dia akan mengalami alam barzakh. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan yang tadi dikeluarkan tubuhnya dari kuburan. Kembali ke ayat yang kelima tadi. Animat nafsun ma qaddamat wa akharat. Maka masing-masing manusia akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan untuk bekalnya dan apa yang dia tinggalkan dan tidak bisa dia kerjakan. Kita baca. Kata Syekh, wa hasyarun lil mawqif baina yadayillahi lil jazaa'i 'alal a'mal. Dan pada hari kiamat kelak, ya, mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyesal dan mereka teringat dengan apa yang telah mereka kerjakan. Fahina idzin yankashiful ghita, maka ketika itu tersingkaplah penutup yang selama ini menutupi, wa yazulu ma kana khafiyan, dan hilanglah apa yang selama ini tersembunyi. Ya kan, selama ini kita nggak tahu perbuatan kita, bekal kita, apa yang telah kita tinggalkan. Seakan-akan nggak ada efeknya, nggak ada dampaknya. Saya nggak sholat, biasa saja, sehat-sehat saja, finansial juga lancar. Ya. Terus ada yang mengerjakan sholat, ya saya nggak dapat apa-apa, nggak dapat bonus juga. Iya. Tersembunyi, kan pahala dan dosa itu masih tersembunyi sekarang. Ya kan? Ada nggak? Maksudnya orang yang begitu melakukan dosa sekarang langsung dikasih adab neraka. Ada pun adab-adab yang mereka rasakan itu cuma adab ringan, disentelin istilahnya, cuma adab-adab ringan. Gak ada orang yang berbuat dosa, bahkan kufur sekalipun, yang langsung mendapatkan siksa neraka. Gak ada, tersembunyi siksa neraka yang bagi mereka. Sebagaimana orang-orang yang beriman, seiman, sesoleh apapun dia belum merasakan nikmat surga. Nah, nanti pada hari kiamat tersingkap gitu. Apa yang selama ini tersembunyi, itu maksudnya. Wa ta'lamu kullu nafsin ma ma'aha minal arbahi wal khusrani, dan masing-masing jiwa akan mengetahui apa yang akan dia dapatkan minal arbah jamak dari riba, laba, keuntungan, benefit. Wal khusran, sebaliknya al khusran lawannya keuntungan apa? Kerugian.
Setiap jiwa akan mengetahui apakah dia mendapatkan keuntungan atau dia mendapatkan kerugian. Kemudian kata Syekh, hunalika ya'abdu dhalimu ala yadayhi idza ra'a a'malahu batilatan. Dan saat itulah orang-orang yang zalim itu akan menggigit tangan mereka. Jadi yang digigit bukan jari. Orang biasanya kalau nyesel itu gigit jari, tidak. Tangannya kabeh dicopot. Ya, itu ada di dalam surat Al-Furqan. Ibu lihat di surat Al-Furqan di awal-awal ayat, dan di awal-awal ayat. Wa yawma ya'abdu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Surat Al-Furqan ayat yang ke-27. Ya, surat Al-Furqan ayat 27. Ketemu. Ya, perhatikan ayatnya, wa yauma ya'abdu dhalimu 'ala yadayhi. Dan hari tatkala orang-orang yang berbuat zalim itu menggigit tangan-tangan mereka, yaqul, saya mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai seandainya dulu aku mengikuti jalannya Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celaka aku, seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai sahabat dekatku. Tuh, makanya hati-hati konco. Nyesel pada rencana. Seandainya dulu aku mengikuti jalan Rasul, melok Rasul, celaka aku lapor melok fulan. Seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai sahabat dekatku. Kenapa yang sahabatnya? Laqad adallani 'anid dzikri ba'da idja'ani. Sungguh temanku itu telah menyesatkan aku setelah aku mendapatkan petunjuk. Jadi sebenarnya dia itu sudah mendapatkan petunjuk, sudah mendapatkan hidayah, tapi disesatkan sama temannya, melok konco. Ya, ayat ini termasuk di antara peringatan bagi yang tidak selektif dalam memilih teman atau sahabat. Kabeh dikonco, ahli bid'ah, orang kafir dikonco kabeh ini. Akhirnya sesat. Dan kita lanjutkan kata Syekh. Maka orang-orang yang berbuat zalim akan menggigit tangan-tangannya tatkala dia melihat amal-amal perbuatan yang selama ini dia lakukan ternyata itu adalah amalan yang batil. Ya, amalan-amalan yang batil, bukan amal soleh. Wa mizanuhu qad khiffat. Dan dia menyesal karena timbangannya, mizannya itu ternyata ringan. Timbangan kebaikannya itu ternyata enteng. Wal madhalimu qad tada'at ilaihi. Ditambah lagi kedoliman yang selama ini dia lakukan menumpuk. Maksudnya kedoliman kepada orang lain. Dia berbuat dolim kepada orang lain, merampas hak orang lain, memukul orang lain, itu sudah menumpuk. Jadi bayangkan dia gak punya amal soleh, ya timbangannya ringan, pun dosanya akeh, kedolimannya akeh. Wasayyi'at hadarat ladaihi. Ya, sedangkan amal-amal buruknya itu sudah ditunjukkan semua buktinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa dia menyangkal. Wa aymana bisyafa al-abadi wal adabis sarmadi. Dan dia yakin bahwasanya dirinya akan mendapatkan kesengsaraan yang abadi dan akan mendapatkan siksa yang abadi. Waliyadzubillah. Ini tentunya buat orang kafir ya. Kalau orang masih ada keimanannya, meskipun dia tidak diampuni dosanya dan mendapatkan siksa neraka, namun siksanya tidak kekal.
Ya, berarti yang dimaksud di sini abadi itu orang kafir. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh, wa hunalika yafuzul muttaqun al-muqaddimuna li salihil a'mali bil fawzil azim wan na'imil muqim was salamati min adzabil jahim. Dan di saat itulah orang-orang yang muttaqun, yang bertakwa, yafuzu artinya sukses, menang. Ya, orang-orang yang bertakwa yang al-muqaddimun, yang telah mempersembahkan untuk hari esok dengan apa? Dengan amal-amal yang soleh, telah mempersiapkan bekal dengan amal-amal soleh mereka, maka mereka akan menang bil fawzil azim, dengan kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar. Jadi kesuksesan itu kalau di dunia sukses itu paling ya pirang dinoto, dan itu juga fluktuatif suksesnya. Ada orang sukses ya kaya raya, usahanya maju, ya, fluktuatif. Mungkin dia merasakan senang hanya beberapa saat saja, setelah itu kehidupannya normal, biasa-biasa saja. Atau mungkin orang yang lulus kuliah ya mendapatkan cum laude misalnya, prestasi-prestasi yang membanggakan, senang, sukses. Tapi bertahan berapa lama suksesnya? Sedih tok seperti. Ya. Beda dengan kesuksesan yang hakiki di akhirat. Makanya Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar, dalam surat Al-Imran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang telah diselamatkan dari neraka, yang dijauhkan dari neraka, dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang sukses. Jadi itu kesuksesan yang hakiki. Jadi kalau belum menuju surga, belum sukses. Ya. Maka mereka mendapatkan kesuksesan yang besar, mendapatkan naim, kenikmatan yang mukim artinya stay, bertahan, berarti kenikmatannya itu langgeng. Beda sama kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia ini gak langgeng, kadang nikmat, kadang kurang nikmat, kadang hilang nikmatnya. Tapi kalau kenikmatan di surga itu an-na'im al-mukim, kenikmatan yang mukim, yang langgeng, stay. Wassalama min adzabil jahim, dan mereka mendapatkan keselamatan dari siksa neraka jahim. Baik, selesai dari paragraf pertama, kita lanjut paragraf kedua. Ibu-ibu bisa ikut, ibu-ibu. Bukunya masih ada ya? Masih. Baik, kita lanjutkan paragraf yang berikutnya. Beliau bawakan mulai ayat 6 sampai ayat 3. 6 sampai 12. Ya, berarti ada bukunya. Ya. Baik, kita baca ayatnya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan ayat yang ke-6 kata Allah, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa sih yang membuatmu tertipu sehingga engkau kufur kepada Rabbul Alamin? Ya, apa yang membuatmu tertipu sehingga engkau kufur, durhaka kepada Rabbul Alamin? Yaqulu ta'ala, kata Syekh, Allah Ta'ala berfirman mu'atiban lil insan, dalam rangka mencela manusia. Jadi
bukan dalam rangka Allah nggak tahu. Allah tahu. Jadi kan ayat ini kan kalimat tanya ya, ada question mark. Di akhir ayat itu ada question mark, ada tanda tanya. Karena ini kalimat tanya. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa sih yang menyebabkanmu itu durhaka kepada Rabbul Alamin, kepada Rabbmu yang karim, yang maha pemurah, yang maha baik. Nah, ini bukan dalam rangka Allah bertanya karena nggak tahu, tapi di situ dalam rangka mencela. Siapa yang dicela? Lil insanil muqassir fi haqqi rabbi, yaitu manusia yang menelantarkan hak Allah. Ya, mereka yang menelantarkan hak Allah. Hak Allah itu diapakan? Disembah. Ya, hak Allah itu yang harus kita tunaikan adalah Allah disembah dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Seperti hadis Mu'ad, Nabi mengatakan, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa itu hak Allah kepada hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Kata Mu'ad, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya adalah Allah itu disembah dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Kalau hak hamba atas Allah, apa? Hak hamba atas Allah berarti Allah yang menunaikan hak hamba. Kita ini punya hak. Berarti Allah punya kewajiban atas kita. Bukan, kebalikannya itu. Allah yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengadab, menyiksa orang-orang yang tidak berbuat syirik kepadanya. Itu janji Allah. Baik, kita kembali di sini. Maka mereka ini manusia yang dimaksud di sini, ya ayyuhal insan, itu bukan semua manusia. Maksudnya manusia orang-orang yang menelantarkan hak Allah. Kemudian kata beliau, al-mujtari ala masakhatihi, yaitu orang-orang yang berani, lancang melakukan perbuatan-perbuatan yang masakhatihi, yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala, yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, ma gharraka, apa yang menipumu? Ya, apa yang menipu dirimu? Bi rabbikal karim, dari Rabbmu yang maha karim. Artinya kau itu berbuat maksiat kayak Allah padahal sudah baik sama engkau. Kau sudah diberi rezeki, sudah diberi kecukupan, sudah kayak sembarang macam, diselamatkan dari musibah. Tapi kau tidak menyembah kepada Allah. Apa sih yang membuatmu itu tertipu sehingga kau durhaka kepada Rabbmu yang maha karim? Karim itu artinya maha pemurah ya. Maksudnya karim ini, Allah itu meskipun dimaksiati, tapi tetap Allah kasih apa? Rizki. Ya itu namanya karim. Nah, terkadang kata sebagian ulama, kita itu tertipu dengan kebaikan Allah. Bukan Allah menipu ya, beda kan Mas? Kita ini tertipu dengan kebaikan Allah. Seakan-akan kalau Allah ini terus memberi rezeki kepada kita, berarti Allah itu fine-fine saja dengan kita. Ngerti maksudnya? Nah, diibaratkan kayak orang yang ngutang. Misalnya ada orang ngutang, ketemu sama orangnya itu biasa-biasa saja, gak nagih. Nah itu orang yang ngutang itu menganggap apa? Terus dapat lunas kan? Oh buktinya ketemu aku biasa kok, gak nagih kok, gitu kan? Lalu mesti ikhlas gitu. Tertipu dia dengan kebaikan orang-orang itu.
dikasih jamuan makan, pokoknya baik ini orang yang utang ini, tapi nggak pernah nagih utang, ya tertipu. Sama juga sebagian di antara manusia ini tertipu dengan kebaikan-kebaikan dari Allah. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Baik. Meskipun kita ini tidak baik dalam beribadah, kita sering meninggalkan perintah Allah, kita sering melakukan kemaksiatan kepada Allah, namun Allah tetap memberikan rezeki kepada kita. Itu yang membuat kita tertipu. Ya, Allah baik-baik saja. Kita mungkin baru ingat sama Allah ketika Allah memberikan teguran kepada kita, memberikan azab kepada kita. Tapi kalau Allah itu baik, ya kita terus larut dalam kemaksiatan. Kata Syekh di sini, atahawunan minka fi huquqi. Apakah engkau meremehkan, menganggap remeh hak-hak Allah? Maksudnya gak penting hak Allah itu. Yang penting itu hak manusia. Sehingga hak Allah ditelantarkan sama dia, gak dijadikan prioritas. Ya, apakah gara-gara engkau meremehkan hak Allah? Am ihtiqaran minka li'adabi. Apakah engkau menganggap remeh juga siksa Allah? Dianggap mainan siksa neraka itu. Maksud dianggap mainan maksudnya dianggap dianggap enteng, ihtiqar, kecil. Ya. Adamu imanin minka bijazai. Atau memang kau seperti itu karena kau tidak ada keimanan tentang siksa Allah itu. Allah siksa Allah itu hoax. Iya, gak ada buktinya. Gak ada foto-fotonya, video-videonya siksa Allah di neraka. Neraka itu panasnya 70 kali lipat. Gak ada buktinya, fotonya secara ilmiah. Gak ada. Maka dia gak beriman dengan siksa Allah. Apakah itu yang membuat engkau akhirnya apakah itu yang membuat engkau akhirnya durhaka kepada Allah? Kemudian ayat berikutnya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Yang Allah itu Rabb yang Maha Karim itu, dialah yang menciptakanmu. Khalaqaka fasawwaka, kemudian menyempurnakan penciptaanmu itu. Fa'adalaka, dan engkau dijadikan oleh Allah adil. Adil artinya balance. Ya, Allah menciptakanmu, kemudian menciptakan sawwa ini artinya menyempurnakan dengan detail. Ya, disempurnakan dengan detail. Mata ditaruh sini, hidung ditaruh sini. Kita nggak bisa bayangkan kalau mata kita satu di depan, satu di belakang. Itu artinya sawwa itu gitu. Jadi Allah menyempurnakan penciptaan kita, diletak-letakkan ya dengan detail. Kemudian fa'adalah dijadikan kita ini makhluk yang i'tidal, artinya balance. Tidak seperti hewan yang dia itu berjalan dengan 4 kaki, nggak balance. Tapi kita dijadikan tegak. Ya, dijadikan makhluk yang tegak. Dan kita baca di sini, alaysa huwallazi khalaqaka fasawwaka. Bukankah Allah yang menciptakanmu dan yang menyempurnakanmu fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk. Jadi kalau dilanjut disambung dengan ayat sebelumnya, wahai manusia, kau ini kucing mokong sih. Ya, kau itu kok kurang ajar sama Rabbmu, kok durhaka sama Rabbmu. Apa yang membuat engkau itu durhaka sama Rabbmu? Bukankah Allah yang menciptakanmu, yang menyempurnakan dirimu, penciptaanmu, dan juga membuat engkau tegak lurus, menjadikan engkau makhluk yang tegak lurus. Fa'adalaka wa rakkabaka tartiban qawiman mu'tadilan. Allah Subhanahu wa taala menyusun ya penciptaan itu disusun sama Allah. Tubuh bagian ini, bagian ini, bagian ini. Ya, disusun-susun. Belum lagi organ-organ dalam. Jantungnya di sini, paru-parunya di sini, ginjalnya di sini, ususnya di sini.
Itu disusun dengan sedemikian rupa fi ahsanil ashkal, dengan rupa yang terbaik. Iya, ciptaan Allah, jenis makhluk ciptaan Allah yang terbaik itu adalah manusia. Bahkan kata para ulama, meskipun dibandingkan malaikat, maka manusia itu lebih sempurna penciptaannya. Awas, dari sisi jenis makhluknya ya, dari sisi jenis makhluknya, manusia sama malaikat itu lebih sempurna loh, manusia dari jenisnya. Tapi kalau dari sisi kemuliaannya, maka bisa malaikat lebih sempurna, lebih baik daripada manusia. Tapi kalau secara mutlak, manusia atau makhluk Allah yang terbaik justru dari kalangan siapa? Manusia, itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kalangan manusia. Kalau saya ibaratkan seperti misalnya mobil sama motor. Nah, itu kan kita bicara jenis ya, jenis kendaraan mobil sama motor. Maka lebih baik mana? Mobil, bagaimanapun juga lebih baik mobil. Ada panas, gak kehujanan, ya kan? Terus duduknya juga nyaman, bisa senden, enak. Jenisnya itu gitu. Cuman Anda kalau ditawari mobil apa maksudnya, Grand Max, mobil Grand Max sama motor Harley, Anda mau yang mana? Mana yang Harley? Itu kalau dari bukan jenisnya, ya tipenya lah, rinciannya. Nah sama manusia sama malaikat, dari sisi jenisnya manusia yang lebih baik. Tapi kalau dibandingkan Jibril dari kalangan malaikat dengan Fir'aun dari kalangan manusia, mana yang lebih mulia? Jibril, jomplang ya. Ya, kita lanjutkan. Fi ahsanil ashkal wa ajmalil hayat, dan dengan bentuk yang seindah-indahnya. Ya, manusia ini diciptakan dengan bentuk yang seindah-indahnya. Fahal yaliqu bika, apakah layak bagimu, apakah pantas bagimu, Allah sudah menciptakanmu, sudah menyempurnakan dirimu, menciptakan engkau dengan sebaik-baik bentuk seperti itu, apakah pantas bagimu antakfura ni'matal mun'im, apakah pantas setelah kau digitukan sama Allah kemudian engkau kufur dengan nikmat-nikmat sang pemberi nikmat itu? Air susu dibalas air buah. Au tajhadu ihsanal muhsin, apakah kau layak untuk mengingkari kebaikan-kebaikan Allah yang telah berbuat baik kepadamu, yaitu dengan kau kufur kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Ini maknanya alladzi khalaqaka fasawwaka. Kemudian ayat yang ke-8, fi ayyi suratin ma syaa rakkabaka. Fi ayyi surah, pada penciptaan atau pada bentuk apapun. Surah itu artinya bentuk. Fi ayyi artinya apapun. Ya, pada bentuk apapun. Jadi Allah menciptakan kita itu ya, sesuai dengan bentuk yang dikehendaki sama Allah, terserah Allah. Ya enggak? Bentuknya. Kita ini diciptakan, kenapa ada yang mungkin kulitnya putih, hitam, hidungnya mancung, pesek, kemudian matanya ada yang coklat, biru, hitam, rambutnya ada yang blonde. Nah, itu dalam bentuk apapun, ada yang tinggi, ada yang pendek. Siapa yang membeda-bedakan itu, yang bisa menciptakan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada teman dia obsesi ingin nikah sama bule, memperbaiki keturunan. Keturunan ya. Ya, ada teman kita itu punya istri orang Belanda atau pokoknya orang Eropa. Keturunan. Punya anak itu dia mana? Iya kan? Iya, anak itu dia. Gak ada bule-bulenya sama sekali. Batin itu apa?
bisa memperbaiki keturunan? Memperbaiki keturunan apakah dengan cara rupa saja? Ya. Ada yang lebih layak memperbaiki keturunan dari sisi apa? Dari sisi agama itu baru memperbaiki keturunan. Jadi dia mempertaruhkan agamanya atau agama anaknya. Yang penting anaknya itu bentuknya bagus. Ya, agamanya rusak nggak masalah, karena nanti dia akan dididik oleh ibunya yang merupakan budayanya budaya barat. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Ma syaa ya ma apa-apa, syaa yang dikehendaki oleh Allah. Rakkabaka. Rakkaba artinya menyusun. Ya. Jadi kalau digabungkan dalam bentuk apapun, ma syaa yang dikehendaki, rakkaba. Ya Allah menyusun dirimu itu. Ka di situ artinya mu. Rakkaba ka. Ka di situ artinya mu. Dia menyusun dirimu. Dan kita baca tafsirnya. Inna hada illa min jahlika wa dhulmika wa inadika wa ushmika. Sesungguhnya itu semua, maksudnya kau kufur kepada Allah, kau durhaka kepada Allah yang telah menciptakan engkau, yang telah menyusun tubuhmu, menyempurnakan ciptaanmu. Ya, kemudian kau kufur, tidaklah itu semua terjadi kecuali karena kejahilanmu, kezalimanmu, dan inat artinya kecengkalanmu. Ya, pengku, tahu pengku ya? Ya, kepangkuanmu, ya, dan kedurhakaanmu. Fahmadillah, maka harusnya engkau memuji Allah. Alam yaj'al surataka surata kalbin aw himar. Harusnya engkau memuji Allah. Ya, karena Allah tidak menjadikan bentukmu seperti bentuknya anjing atau bentuknya keledai. Ya, kita dijadikan manusia seperti ini dengan bentuk yang indah, harusnya bersyukur. Ya, jangan kemudian mengeluh. Wah, ini saya dilahirkan jadi orang Indonesia, kulitnya agak eksotis. Ya. Padahal bule-bule itu juga iri sama kulit kita, ya. Nah, iya. Kita ingin kayak mereka ingin kayak kita. Sampai produk penghitam kulit. Iya, di Eropa itu produk kayak lotion apa sih gitu yang dioleskan itu. Bukan lotion, ya lotion ya. Kalau kita kan pemutih kan, yang dipakai orang-orang biasanya itu kan pemutih untuk mencerahkan kulit. Nah, kalau di Eropa sana untuk menghitamkan kulit. Iya teman. Loh beneran itu. Kita pernah lihat ada orang luar negeri itu ada krem lotion penghitam kulit. Ini kurang bersyukur kita. Makanya kata sebagian orang, kita itu orang Indonesia itu sebenarnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, cuma salah negara. Katanya gitu. Baik. Maka pujilah Allah yang tidak menjadikan bentuk kita, rupa kita seperti bentuknya anjing atau bentuknya keledai. Au nahwihima minal hayawanat, atau bentuk-bentuk lain dari hewan-hewan. Falihada qala ta'ala, karena yang Allah mengatakan fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah itu menyusun engkau dengan bentuk yang Allah kehendaki. Kalau Allah mau, bisa Allah jadikan kita bentuk yang jelek, bentuk yang buruk, kaki kita di atas, ya, tangan kita di bawah, ya, mata kita di kaki, bisa, terserah Allah. Namun enggak, Allah menciptakan kita dengan bentuk yang indah, yang bagus, yang sempurna.
Ya kok mau kufur sama Allah gitu. Kemudian kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla di situ artinya ojo ngono. Ya bahasa kita. Kalla, jangan seperti itu. Maksudnya kembali ke ayat sebelumnya. Jangan kufur. Ojo koyo ngono. Ya. Kalla bal tukadzibuna biddin. Bahkan kalian justru malah mendustakan ad-din. Ad-din artinya bukan agama. Iya, hari kiamat. Seperti dalam surat Al-Fatihah, Maliki yaumi ad-din. Raja di hari ad-din. Ad-din artinya bukan agama, pembalasan. Memang bisa diartikan agama. Tapi ad-din itu juga bisa berarti seperti utang. Utang artinya ad-dain. Ya, ad-dain. Nah, tahu ya utang itu artinya bahasa Arabnya ad-dain. Sama susunan hurufnya. Dal, ya, nun, dain, dainun. Seperti di surat Al-Baqarah ya. Coba kita lihat ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Jadi ayat paling dowo, ayat tentang apa? Utang. Anda lihat di 2 halaman sebelum terakhir surat Al-Baqarah. 2 halaman sebelum terakhir. Jadi baliknya, lembar baliknya ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum. Tepatnya di ayat 282. Itu ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Jadi satu lembar itu satu ayat. Dan perhatikan di situ, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Apa lanjutannya? Bidainin. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian saling berhutang dengan sebuah dain, sebuah utang. Ya, dain itu artinya utang. Nah, namanya utang itu harus diapakan? Dibayar, dibalas. Ya, maka hari kiamat disebut yaumuddin, sama seperti utang, yaitu dibalas. Karena hari kiamat itu akan ada pembalasan. Ya, sama seperti utang. Cuma akhir-akhirnya utang tidak bayar. Kebanyakan itu, kebanyakan utang. Yang punya utang dibayar gitu ya. Masih agak ditagih dibayar. Macam nanti ditagih. Kembali ke sini. Kata Syekh, kalla bal tukadzibuna biddin ay ma'a hadzal wa'di wat tadzkir. Ya, ma'a artinya bersamaan. Bersamaan dengan al-wa'd. Al-wa'd artinya peringatan ini. Ya, al-wa'd artinya warning. Ya, bersamaan dengan warning ini ada peringatan ini. Maksudnya kan ayat sebelumnya kan sudah diingatkan. Kon itu diciptakan oleh Allah. Kon itu disempurnakan oleh Allah. Kon itu diberi nikmat sama Allah. Sudah dikasih peringatan-peringatan. Wat tadzkir sama juga. Ya tadzkir diilingno. La tazaluna mustamirrin. Kalian senantiasa. Ya tazalun itu kata kerja yang menunjukkan kesinambungan. Ya, mustamirin terus menerus. Alat takdzib, kalian terus menerus takdzib, mendustakan. Bil jaza, jaza balasan. Jazakallahu khairan. Artinya apa? Semoga Allah membalas itu jaza. Artinya kalian itu sudah dikasih peringatan, sudah diingatkan dengan ayat-ayat ini, tapi kalian terus senantiasa mendustakan hari kiamat. Ya takdzib bil jaza. Kemudian ayat yang ke-10 langsung digabungkan dengan ayat 11. Digabungkan dengan ayat 11 dan 12
Ya, 3 ayat ini karena berkaitan dengan malaikat. Allah mengatakan wa inna 'alaikum lahafizin. Kata Allah, dan sesungguhnya atas kalian ada hafizin. Hafizin itu secara bahasa artinya yang menjaga, yang mengawasi. Hafiz. Ya, hafiz itu artinya yang menjaga atau yang mengawasi. Siapa yang dimaksud hafiz? Hafizin, para malaikat. Kemudian ayat yang 11 masih tentang malaikat, kiraman katibin. Hafizin, malaikat yang menjaga itu disifati oleh Allah dengan kiram. Kiram artinya jamak dari karim, yang mulia. Ya, ini pujian kepada para malaikat yang mulia, katibin, yang selalu mencatat. Katib, penulis. Ya, malaikat-malaikat yang menjaga itu, mereka itu selalu mencatat. Apa yang dicatat? Amalan manusia. Iya. Bukan nyatet kajian. Itu antum yang nyatet kajian. Yang nyatet. Kemudian ayat 12, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Ya, kita baca tafsirnya di sini 3 ayat ini. Wa antum la budda an tuhasibu ala ma amiltum. Dan kalian wahai manusia, itulah budda, harus, wajib untuk menghisab bukan pakai P, pakai B, hisab, yaitu menghitung atau apa bahasa Indonesia-nya? Jadi kan misalnya pedagang itu ya. Pedagang itu kalau sudah malam sebelum tidur, dia itu menghisap dagangannya. Kalkulasi ya. Ya, dia perhitungkan dino iki payu piro, ya kan modalku kali piro, untungnya piro, terus barangku sing kurang apa wae sing kudu kula. Itu namanya hisab. Mengapa kan? Mengkalkulasi. Ya. Maka kita ini juga harus seperti itu. Tapi yang dihitung bukan dagangan, bukan cuma dagangan, tapi apa? Amalan kita. Ya. Kita kalau malam kita merenungkan hari ini amal soleh yang saya kerjakan itu semakin meningkat atau semakin merosot. Ya. Apa amal soleh yang saya tinggalkan hari ini? Maksiat apa yang saya tinggalkan hari ini dan maksiat apa yang saya kerjakan hari ini? Apakah ada kedzaliman yang saya lakukan di hari ini sehingga saya harus untuk meminta maaf kepada orang yang saya zalimi misalnya? Apakah ada hak-hak manusia yang saya ambil hari ini sehingga harus saya kembalikan? Itu harus setiap manusia memikirkan akan hal tersebut. Nah, masalahnya orang yang nggak punya ilmu, mereka akan menganggap apa yang mereka lakukan fine-fine saja. Apa dosa saya hari ini? Karena dosa aku. Loh, kan bukannya tadi minum khamar. Oh, dosa kan minum khamar. Ya bukan amnesia, dia nggak punya ilmu, dia nggak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang amal soleh, mana yang maksiat. Sehingga dia kalau mau menghisap dirinya itu nggak punya standar, nggak punya barometer dia itu. Barometernya itu hawa nafsu. Yang baik yang buruk, yang buruk yang baik. Wa qad aqamallahu 'alaikum malaikatan kiraman. Ya, meskipun kita ini tidak menghisab diri kita, tidak mengkalkulasi amal-amalan kita, tetap Allah punya malaikat-malaikat yang mencatat amalan kita. Jadi memang betul kita nggak perlu nyatat. Yang kita perlu itu merenungkan. Merenungkan untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Tapi soal catatan sudah ada yang dicatat. Coba kalau kita yang disuruh nyatat sendiri, sudah dicatat semakin sekelompok siswa meretas
atas ini pokoknya nilai ujian yang ada di sekolah, di sistem sekolah, diretas sama dia, kemudian diganti nilainya menjadi bagus-bagus semua. Maka Allah memiliki malaikat-malaikat yang kiraman, ya mulia di sini nggak bisa nggak bisa disokro, kalau mungkin nggak bisa disuap, ya, atau nggak ada tendensi apapun. Jadi kalau misalnya saya ini sebagai guru itu, saya pernah benci sama satu murid. Ya, saya pernah benci sama satu murid, memang kurang ajar murid. Nah, ketika ujian bagus nilainya, nggak ridho saya. Iya. Saya nggak ridho, apa itu kurang ajar dari murid. Maka kalau saya ingin, saya dendam sama dia, saya kasih nilainya apa? Jelek. Ya, kalau manusia mungkin nggak kayak gitu, mungkin nggak gitu. Iya. Saya enak ini, nggak kelas enggak, harus naik kelas ini. Tapi malaikat nggak gitu. Malaikat nggak ada tendensi apa-apa. Ya, mau dia cantik, mau dia jelek, mau dia ini tinggi, apapun itu tetap dicatat apa adanya. Ya, kiraman. Kemudian kata beliau, yaktubuna aqwalakum wa af'alakum wa ya'lamunaha. Mereka malaikat yaktubun, menulis. Apa yang dia tulis? Aqwal. Aqwal artinya jamak dari qaul, ucapan-ucapan kalian. Hati-hati, termasuk di antara ucapan adalah tulisan. Ini kita ingatkan, yang suka komentar-komentar di medsos, ya kan, jangan mentang-mentang bersembunyi dengan fake account, dengan akun palsu. Kalau saya perlu uang Ustaz, iya uang banyak saya perlu. Mereka tahu ini, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi alhamdulillah kalau kita lihat memang netizen Indonesia ini terkenal memang alam ini. Kalau kita kok lemes, gak lamanya gak betul. Alhamdulillah kalau sudah komentar di medsos itu ceplos sudah alhamdulillah. Maka hati-hati, jangan sampai Anda masuk ke dalam dosa tersebut dengan alasan pakai nama samaran, foto samaran. Mungkin manusia bisa Anda kelabui, namun malaikat yang mencatat tetap mencatat itu sebagai tulisan Anda. Apa yang Anda posting itu juga termasuk di antara yang dicatat oleh malaikat, ucapan-ucapan kalian. Wa af'alakum, dan juga perbuatan-perbuatan kalian. Meskipun kalian melakukan secara sembunyi-sembunyi, yang mencuri, yang ngentit, ya, atau berzina, meskipun kalian lakukan secara sembunyi-sembunyi, maka ada catatannya. Ya, malaikat sebagai saksi atas perbuatan tersebut. Wa ya'lamunaha, dan mereka para malaikat mengetahui ucapan kalian dan perbuatan kalian. Fadakhala fi hadza af'alul qulub. Nah, masuk juga dalam ilmunya malaikat, apa yang diketahui oleh malaikat, perbuatan-perbuatan hati. Af'alul qulub artinya perbuatan hati. Jadi ada perbuatan lisan, perbuatan anggota badan, ada perbuatan hati, amalan hati. Kalau amalan anggota badan, ngerti ya amalan anggota badan ya? Kalau itu baik seperti sholat, ya kan, puasa, haji, itu kan amalan-amalan anggota badan. Kalau amalan lisan apa? Zikir, baca Quran, ucapan yang jujur, itu amalan lisan. Nah, amalan hati apa misalnya? Amalan hati apa? Hah? Ikhlas, khusyuk, tawakal, khauf, ya kan, takut, roja, berharap, mahabbah, cinta kepada Allah, itu amalan hati yang baik. Kalau amalan hati yang jelek, hasad, nah ya, itu amalan hati yang jelek. Maka malaikat tahu amalan-amalan hati. Ya, af'alal qulub wa af'alal jawarih. Ini
al-jawarih. Al-jawarih artinya anggota tubuh. Amalan-amalan anggota tubuh. Fallaiku, ya fallaik, al-laik yang cocok bikum untuk kalian, antukrimuhum, hendaklah kalian memuliakan malaikat itu. Jadi wahai manusia, Allah memuliakan malaikat dengan mengatakan kiraman, dipuji sama Allah, malaikat itu mulia. Maka kewajiban kalian juga memuliakan malaikat. Jangan seperti Yahudi yang mencaci malaikat. Ini juga jangan seperti Syiah, Rafidhah yang juga mencaci malaikat. Tapi ahli sunnah memuji para malaikat. Wa tujilluhum, ya, para malaikat dimuliakan, ya, ditinggikan. Wa tahtarimuhum, dan dihormati mereka itu. Ya Pak, lanjut ya, tanggung ya. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-12, 13 sampai 19 sampai selesai. Allah mengatakan innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang abror, yakni jamak dari bir, yang baik-baik, lafi na'im, sungguh berada di dalam na'im, kenikmatan. Kata Syekh, al-muradu bil abrar al-qa'imuna bi huquqillah wa huquqi ibadi. Yang dimaksud dengan abror adalah orang-orang yang mengerjakan hak-hak Allah, menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Al-mulazimuna lil bir, yang mereka itu senantiasa komitmen di atas kebaikan. Itu al-abrar. Fi a'malil qulub wa a'malil jawarih. Baik kebaikannya itu dilakukan di hati, perbuatan amalan-amalan hati, atau a'mal al-jawarih, atau amalan-amalan anggota tubuh. Fahaula, maka abror yang tadi sifatnya seperti itu, jazaa'uhum an-na'im, balasan mereka adalah an-na'im, kenikmatan-kenikmatan fil qalbi, nikmat di dalam hati, wal ruh, di dalam jiwa, wal badan, dan kenikmatan di badan. Yaitu maksudnya fi darid dunya, di dunia mereka mendapatkan kenikmatan, wa fi daril barzakh, dan di alam barzakh mendapatkan kenikmatan, wa fi daril qarar, dan di negeri akhirat. Nas'alullah minhum, semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara al-abrar. Sebaliknya ayat 14, wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang fajir itu berada di jahim, yaitu neraka. Wa innal fujjar alladzina qassaru fi huquqillah wa huquqi ibadi. Kebalikannya, kalau al-abrar yang menunaikan hak Allah, maka al-fujjar yang menelantarkan hak Allah dan menelantarkan hak hamba-hambanya, hak manusia. Dia tidak menunaikan hak Allah, tidak menunaikan hak manusia. Istrinya tidak ditunaikan hak-haknya, anak-anaknya tidak ditunaikan haknya, tetangganya, semuanya tidak ditunaikan. Alladzina fujirat qulubuhum wa fujirat a'maluhum, yaitu orang-orang yang hati mereka itu kufur kepada Allah dan perbuatan mereka pun juga fajir. Maka orang seperti ini lafi jahim, berada di jahim, ai adzabin alim, berada di siksa yang alim, yang pedih. Jadi bedakan alim sama pakai ain. Alim apa artinya? Kalau pakai ain, apa alim? Innallaha alimun bidatis sudur, mengetahui. Tapi kalau pakai alif, alim, itu berarti pedih,
min adzabin alim, bukan alim, bukan. Alim artinya pedih. Oh, fulan itu orang alim. Oh, berarti dia orang yang pedih siksanya. Nah, bahasa kita kan gitu. Oh, fulan itu masya Allah orangnya alim. Oh, siapa berarti pedih siksanya? Yang betul apa? Alim. Ya, alim yaitu orang yang berilmu, alim. Baik, maka dia berada di siksa yang pedih. Fi darid dunya wa daril barzakh wa fi daril qarar, baik di kehidupan dunia, di kehidupan barzakh atau di alam akhirat. Yaslaunaha yaumaddin. Ya, yaslauna itu artinya mereka masuk. Yasla itu artinya masuk. Mereka masuk kemana? Di sini kembali kepada jahim. Yaslaunaha, mereka memasuki al-jahim itu. Kapan? Yaumaddin, engkau hari kiamat. Bukan sekarang. Nanti yaumaddin, pada hari kiamat. Yaslaunaha wa yu'adzibuna biha asyaddal adzab. Kata Syekh, mereka masuk ke dalam neraka jahim, mereka disiksa di neraka jahim dengan asyaddal adzab, dengan siksa yang dahsyat. Yaumiddin, yaumaddin ay yaumal jaza alal a'mal, hari pembalasan atas amalan. Kemudian wahum anha bighaibin, dan mereka tidak mungkin ghaib dari neraka ini. Ghaib maksudnya gak hadir. Ghaib itu artinya tidak hadir. Misalnya ibu coba lihat teman-temannya ada yang ghaib kan? Bukan setan, bukan. Maksudnya nggak hadir di kajian ini. Ya kan? Ada ya nggak yang nggak hadir ya? Nah, dulu biasanya kalau sekolah di absen, fulan hadir, fulan hadir. Nah, kalau ada yang nggak hadir itu ghaib berarti, gitu. Nah, orang-orang yang disiksa di neraka itu nggak mungkin ghaib, prinsip nggak hadir. Nggak ada peraih di neraka. Nah, maka mereka tidak akan mungkin bisa ghaib dari neraka itu. Kata Syekh, ai bal hum mulazimuna laha. Bahkan mereka ini, para penghuni neraka ini, waliyadzubillah, mereka itu selalu melazimi neraka. Melazimi itu konsisten, senantiasa berada di neraka. Gak bisa mereka katanya kunjungi saudara di surga, mau mengunjungi keluarga di surga itu tidak bisa. Mereka terus berada di neraka itu. La yakhrujuna minha, mereka tidak akan keluar dari neraka itu. Berarti orang apa ini? Kafir atau mukmin? Kafir. Ya, tapi kalau ahli maksiat, tapi dia masih mukmin, bisa keluar? Ya, tapi dengan izin Allah, bukan karena PDW. Ya, nanti kalau Allah sudah mengampuni dia atau siksanya memang sudah selesai, maka dia pun dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan surga. Kemudian kata Allah, wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah engkau ma yaumuddin, apa itu hari din, hari pembalasan? Kemudian ma adraka, tahukah engkau ma yaumuddin, apa itu hari pembalasan? Ada pengulangan di sini. Itu litakid, untuk penekanan saja. Ya, pengulangan dalam ayat ini, dua ayat ini, itu untuk menekankan. Seperti kalau kita misalnya menekankan suatu ucapan, kan kita ulangi. Kok harus tak kandani? Kok harus tak kandani? Ya pokok. Nah, itu diulang-ulang terus, malah bukan dua kali, berkali-kali. Itu untuk menekankan saja. Apa maksudnya? Kata beliau, fi hadza tahwilun lidzalikal yaumil syadidi alladzina yuhayyirul adhan. Ya, pada ayat ini dijelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat
yang nanti ketika datangnya hari kiamat itu akan membuat semua benak manusia akan keheranan dengan dahsyatnya hari kiamat itu. Jadi peristiwa-peristiwa hari kiamat itu bukan mustahil, teman. Kalau ada yang bilang nggak masuk akal, bukan nggak masuk akal. Memang itu adalah sesuatu yang mengundang decak kagum, mengundang keheranan bagi akal kita. Karena itu sesuatu hal yang nggak biasa, di luar kebiasaan. Ini sekarang ada peristiwa angin topan, ya di bagian mana? Asia mana? Ya di mana? Filipina atau Vietnam atau mana gitu? Filipina, ya. Angin topan yang sangat luar biasa, ya. Itu memporak-porandakan segala sesuatu. Maka itu membuat kita sebagian orang mungkin nggak masuk akal, masa tiupan angin bisa merobohkan gedung gitu kan? Ya bisa menghancurkan rumah. Nggak masuk akal, bukan nggak masuk akal, tapi mengundang decak kagum akal kita, mengundang keheranan akal kita, karena itu di luar kebiasaan, ya di luar kebiasaan yang selama ini kita lihat. Maka hari kiamat juga demikian, bukan nggak masuk akal. Kemudian yang terakhir, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari di mana seseorang tidak memiliki kuasa atas orang lain. Syai'an, belas, sama sekali. Jadi seorang tidak memiliki kuasa atas orang lain. Wal amru yauma idzin lillah, dan perkaranya hari itu hanya milik Allah. Jadi kalau sekarang kita punya kuasa atas orang lain, mungkin karena kita ini bos, atau mungkin pemimpin, atau mungkin suami kepada istrinya, kita punya kuasa atas keluarga kita. Kita bisa memerintahkan mereka, mereka bisa nurut kepada kita. Tapi kalau hari kiamat, gak ada yang punya kuasa atas siapapun. Apa bahasa Inggrisnya? Gak ada yang in charge. Apa in charge? Bertugas. Bukan bertugas. Yang in charge ini artinya dia yang punya wewenang. Ya, yang punya kuasa, yang punya wewenang. Biasanya Anda kalau masuk instansi atau apa gitu, siapa yang berwenang di sini? Nah itu. Dia selain leader, pokoknya punya wewenang. Artinya tidak akan ada yang bisa membuat keputusan kecuali dia. Dia yang berwenang. Tidak ada yang bisa memerintahkan atau melarang kecuali dia. Ini namanya in charge, orang yang punya wewenang. Nah di akhirat, al-amru yauma idzin lillah, yang punya wewenang pada hari kiamat cuman Allah. Di dunia Allah berikan kewenangan itu kepada banyak orang makhluknya. Pemimpin diberikan kewenangan, bapak diberikan kewenangan kepada keluarganya. Tapi pada hari kiamat hanya Allah. Kata Syekh, "Lau kanat laha qaribatun aw habibatun aw musafiyatun." Kalau seandainya ada yang punya qaribah, karib kerabat, atau habibah, orang yang dia cintai, ya, musafiyah atau sahabat dekatnya, fakullun mushtaghilun bi nafsi la yatlubul fikaka li ghairiha. Setiap orang akan sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, setiap orang akan sibuk dengan dirinya sendiri. Dan dia tidak akan bisa mengganggu orang lain. Ya, dia tidak akan bisa mengganggu. Misalnya kita di dunia ini, kita lebih memprioritaskan, ibu-ibu misalnya lebih memprioritaskan anaknya, dengan mengatakan, mending ibu saja yang sakit, kalau bisa sakit itu dipindah, mending saya saja yang sakit. Nanti pada hari kiamat, anak yang mau bunuh rokok, gak wani boleh ngomong. Kalau bisa ditukar, mending ibu saja yang kena neraka, gak bisa. Dua dewe lah, ibu gak melok. Itu ya. Maka itu maksudnya tidak ada yang bisa menguasai atau ya bisa mengatur. Kalau bisa ditukar kan tidak bisa. Wal amru yauma idzin lillah fa huwa alladhi
yafsilu bainal ibad. Dialah Allah yang memutuskan di antara hamba-hambanya. Allah yang memberi putusan. Jadi tidak ada wakilnya Allah yang memberi putusan. Fulan itu lebih rokok. Nah ini fulan itu lebih surga ya Pak Pokok. Nah ini ojo di lebih surga tidak ada yang bisa kayak gitu. Ya. Yang bisa seperti itu yang memutuskan hanya siapa? Allah SWT. Wa ya'khudhu lil madlum haqqahu min dhalimihi. Dan nanti orang yang didolimi akan diambil, dan orang yang berbuat dolim akan diambil baginya dan diberikan kepada yang didolimi. Ya, haknya orang yang didolimi akan dikembalikan. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang terdolimi. Haknya diambil, haknya dirampas. Gak usah khawatir. Ini pentingnya kita menekankan iman kepada hari akhir, bahwasanya kalau memang itu hak kita pasti balik, entah balik di dunia ataupun balik di akhirat. Nah, sampai-sampai diriwayatkan kata para ulama, seandainya orang tahu bahwasanya nanti di akhirat haknya dikembalikan dalam bentuk dosa dan pahala, maka dia berharap di dunia menjadi orang yang terzalimi terus. Paham maksudnya? Karena di akhirat kapan rupiah? Iya, jadi kalau rupiah Anda diambil di dunia, nanti di akhirat bayarnya apa? Dosa atau pahala? Iya, pahalanya dia antum ambil, atau dosa Anda antum berikan kepada dia. Kalau yang jadi alat tukar itu adalah pahala dan dosa, maka orang akan berharap dia di dunia ini menjadi orang yang terzalimi. Ya, sehingga nanti di akhirat dia akan minta menuntut haknya itu, tapi dalam bentuk apa? Pahala atau dosa. Ya, namun ternyata iman kita kepada hari akhir itu kurang, sehingga kita lebih menuntut yang mana? Yang dunia. Ya. Gak apa-apa sih, bukan gak boleh. Ya, saya ulangi ya. Menuntut hak kita di dunia itu boleh, itu hak kita, dibolehkan dalam syariat. Namun tidak boleh menuntut hak kita dengan cara-cara yang boleh juga. Contoh, uang Anda diambil sama orang, maka Anda minta lagi, mana uang saya, balik mau? Gak mau dibalik sama orang. Terus dicolong. Oh, kata balik, aku tak colong motornya biar impas. Tidak impas itu, bodoh. Sama. Itu serokok, tapi tak perlu gak balik hakmu. Kalau hakmu gak balik dengan cara-cara yang dibolehkan, hakmu tetap tidak kembali, maka ya sudah, yakini nanti pada hari kiamat akan dikembalikan. Jangan pakai shortcut. Iya, kalau pakai cara-cara yang dibenarkan dalam syariat tetap gak bisa balik, oh berarti harus pakai cara-cara yang tidak dibolehkan dalam syariat. Jadi juga dengan cara yang boleh, tak boleh. Ya jemaah, saya kira ini selesai surat Al-Infitar. Insyaallah pada pertemuan depan kita masuk surat Al-Mutaffifin. Dan karena waktunya sudah selesai ya, saya kira kita akhiri saja. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.